Saya closing sebentar Oh ya. iya, yang sudah bergabung mungkin silakan Prof untuk memberikan closing statement ya. Sesi berikutnya ya. Ketika ketemu dengan orang banyak ya, dengan orang-orang lain seperti hari ini saya ketemu dengan Bu Nia dan bundanya, dengan Pak Hendrik, dengan Pak Erwan, dengan Mas Aan dan lain-lain, kita itu makin pandai bersyukur insya Allah. Karena ketika ketemu dengan orang lain itu kita bisa mengukur diri. Ternyata yang Tuhan kasih ke kita itu masih jauh lebih banyak daripada yang Tuhan ambil. Ternyata kadar yang dikasih Tuhan ke kita itu kita masih bisa melewati, kita bisa mampu gitu. Maka saya semakin yakin bahwa Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan kasih beban di luar kapasitas kita. Tuhan itu yang bikin kita, dia tahu persis kapasitas kita itu sampai berapa. Kalau kapasitasnya 1 ton, nggak mungkin Tuhan kasih 2 ton. Jadi pasti Tuhan itu udah punya ukuran yang sangat tepat karena dialah yang menciptakan kita. Sama ketika kita beli HP, HP-nya ada manual book-nya, kita ikuti manual book-nya, itulah jadilah kita menggunakan HP itu dengan baik. Kita ciptaan Tuhan, Tuhan pasti punya ukuran yang pas dengan yang cocok dengan kita. Yang kedua, saya agak ini yang mungkin agak berbeda dengan Mas Aan misalnya. Memang kata dokter secara teori penyakit ini nggak bisa sembuh. Orang kalau sudah divonis gagal ginjal akan selamanya harus cuci darah, harus dialisis, harus APD, atau dengan cangkok misalnya, cangkok ginjal. Secara teori begitu. Tapi kalau saya secara pribadi menanamkan dalam jiwa saya, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap dan berhusnudon. Terus berdoa, berhusnudon pada Tuhan. Dan tidak mungkin gitu. Ada keajaiban Tuhan. Dan saya ketemu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu saya dipertemukan dengan kawan dari Semarang yang dia sudah menjalani HD selama 2 tahun, kemudian menjalani terapi tertentu, terapinya logis, rasional, bukan yang klinik, terapinya logis, rasional, tidak melanggar kaidah kedokteran misalnya. Dan kemudian dia setelah terapi sekian bulan dia cek lagi urium kreatinnya selama beberapa kali ke rumah sakit, ke lab yang berbeda, dan hasilnya membaik. Jadi kalau dibilang tidak mungkin membaik, kalau sudah gagal ginjal pasti tidak bisa sembuh, itu seolah-olah menafikan Tuhan. Jadi saya bilang pada diri saya, kita berhusnudon aja sama Tuhan bahwa ada keajaiban di antara 1001 itu, ada keajaiban. Nah, mudah-mudahan di antara kita itulah ada keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang kun, fayakun. Saya kira kalau begitu. Itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih banyak atas forum ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, diberikan kualitas hidup yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ulum atas closing statement-nya bahwa kita perlu banyak bersyukur agar kita bisa lebih berserah, kemudian juga kita tidak boleh berhenti berharap, berhusnuzon bahwa mungkin keajaiban akan terjadi begitu. Terima kasih Prof. Ulum dan peserta yang sudah aktif di sesi pertama. Kita akan menginjak ke sesi kedua, yaitu bagaimana cara mengolah stres, kemudian meningkatkan kualitas hidup melalui mindfulness. Pemateri kedua ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, beliau adalah Ibu Nikmatus Zahro, MSI, yang sekarang sedang studi doktor di Taiwan, dan beliau adalah pakar dari mindfulness. Oke. Silahkan Ibu, kami persilahkan Ibu Nikmatus Zahro. Baik, terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua peserta webinar webinar mindfulness ya, menangani stres dengan mindfulness ya. Bapak Ibu luar biasa. Awalnya kegiatan ini digagas ya sebenarnya oleh teman-teman di Jaga Ginjal. Saya kenal Pak Aan ini sebagai teman sahabat saya di Fakultas Psikologi UMM. Kita sama-sama sering kontak dan sering saling curhat ya, sesama survival. Saya juga sama seperti Bunda Nia gitu ya.
Saya juga supporting system dari suami saya yang juga penyintas stroke ya, dengan pecah pembuluh darah, volumenya sudah sangat lebar kiri kanan gitu ya, dan sudah divonis tidak akan bertahan ya. Tapi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah gitu ya, suami saya makin sehat setiap harinya, bahkan Pak An ini, kemudian Prof. Ulum juga tuh selalu memberi support ya luar biasa kepada saya sekeluarga, sehingga hari ini saya bisa tampil di sini sebenarnya ya inisiasi saya saja gitu ya, untuk saling sharing Bapak Ibu. Saya belum juga pakar Bu Nina, jadi sebenarnya saya mencari ilmu ini secara otodidak sejak suami saya stroke gitu ya, 1 bulan di ICU dan 4 dokter yang menangani. Itu pernah suatu malam ini, sebenarnya kalau suami saya nggak mau gabung di sini, katanya aku nggak kuat kalau ibu cerita gitu ya, tapi ibu harus cerita katanya, ibu harus cerita biar teman-teman di Jaga Ginjal Indonesia ini bisa bangkit juga katanya begitu. Jadi beliau hari ini tidak mau ikut ya, biasanya saya seminar beliau ikut, tapi hari ini nggak mau katanya, nanti takut dengar curhatan teman-teman dia nggak kuat katanya. Nah, tapi karena saya udah izin, Bapak saya sharing ya bagaimana proses kita bertahan gitu ya. Jadi saya bicara di sini bukan sebagai psikolog, Bapak Ibu, bukan gitu ya, tapi sama seperti Bunda Nia gitu ya, saya supporting system ya, sosial supportnya dari suami saya yang memang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu masih bisa bergerak ya, suami saya benar-benar hilang ingatan, kesadarannya hampir tidak ada selama 1 bulan. Dan setiap hari itu selalu ada saja kabar-kabar yang bikin jantung saya ya hampir copot ya, hampir ya berhenti lah gitu ya. Sampai 1 hari saya sempat telepon Pak An waktu itu, An bantu aku doakan gitu ya. Jadi saya teleponin semua teman-teman sahabat-sahabat saya minta doa. Mungkin suamiku hari ini dia akan bertahan. Nah di situ Pak An, saya ingat betul saya di tangga rumah sakit tuh nangis gitu ya. Gimana ya ini gitu ya. Aku kayaknya nggak akan kuat gitu. Kuat, kamu kuat. Bisa support suami kamu katanya. Di situ Pak An memberi semangat saya. Bismillah, dari situ kemudian saya berdialog dengan dokter, kira-kira apa solusinya gitu ya, karena komplikasi, sudah nyerang jantungnya, sudah paru-parunya, sudah hampir ginjalnya ya. Tapi luar biasa, Allah Maha penyayang gitu ya. Harapan tadi benar Pak Ulum ya, kita harus selalu berharap, ternyata doa-doa kita dalam setiap malam gitu ya, didengar ya, suami saya akhirnya bisa pulang ya, dan kesehatannya terus membaik. Sekarang sudah bisa jalan, ingatannya pulih sama sekali gitu ya. Jadi dokter selalu memvonis ini seperti big baby Bu katanya, nggak akan mungkin bisa ngomong, nggak akan mungkin ingat, dia tidak akan ingat ibu siapa gitu, dia akan hanya seperti badan yang tanpa jiwa katanya, karena yang dikena sebelah kiri gitu ya, sistem brokanya kena, kemudian pasca operasi pemasangan alat otak kanannya juga pendarahan, jadi ya udah akhirnya kiri kanan dengan 37 dan 39 cc ya, itu udah akhirnya hanya keajaiban Allah lah yang akhirnya kemudian sampai sekarang bertahan. Nah itu Bapak Ibu, dari situ saya sama dengan Bunda Bunia ya, mencoba bangkit, dan prosesnya mungkin sama ini dengan yang Bapak Ibu alami gitu ya. Jadi tidak mudah menerima gitu ya, bahkan untuk bangkit dari situasi yang bikin kita terpuruk ini tidak mudah. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang ahli mindfulness Indonesia. Saya waktu itu belajar sendiri memang ya. Aduh, saya nggak mungkin terpuruk terus begini. Apa yang harus saya lakukan? Karena pada saat peristiwa itu terjadi, saya kan sedang kuliah di Taiwan. 1 jam saya pulang, suami saya ngedrop ya. Dan langsung malamnya harus dioperasi. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi saya baru turun dari pesawat perjalanan sampai 8-9 jam ya, saya harus transit di Singapura, pulang langsung menghadapi keputusan ini dioperasi atau
suami Anda lewat gitu ya. Saya waktu itu terserah dokter. Lakukan yang terbaik karena saya nggak bisa mikir. Jadi sampai ke ruang operasi saya antar, saya diminta tanda tangan, saya bismillah, ini yang terbaik. Karena resiko kalau tidak dioperasi pun lewat gitu ya, dioperasi pun hanya 10% gitu ya, 10% apa namanya kemungkinan dia bisa bertahan dengan pendarahan di otak kiri yang luar biasa. Nah, tapi saya masih punya semangat. Saya merasa, ya Allah, kalau Engkau bilang kun fayakun, maka ini akan operasi berjalan lancar begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu saya ketemu dengan ahli mindfulness itu, Pak Hendro Prabowo, ya beliau memang ahli mindfulness itu. Kemudian saya curhat gitu, Pak, saya begini-begini, saya disupport dan ikut kuliah beliau di Gunadarma ya. Saya ikut benar-benar terapi ini, saya ikuti pelan-pelan, saya nggak bisa saya tanya, dan beliau alhamdulillah mendampingi sampai proses psikologi saya bisa bangkit. Dan saya hari ini bisa bicara seperti ini karena saya ingin berbagi bahwa metode ini alhamdulillah bisa membuat saya survive sampai sekarang, karena saya harus terapi seminggu 2 kali, sama seperti Bapak Ibu, saya nyetir sendiri, saya waktu itu pun waktu awal-awal suami saya belum bisa apa-apa ya saya panggil ambulans, saya dorong-dorong sendiri ke rumah sakit, saya ya udah. Itu prosesnya mungkin sama ya dengan Bapak Ibu lalui dengan kondisi yang berbeda ya. Nah, berangkat dari itu Bapak Ibu, saya tadi menyimak betul rasanya saya sudah speechless ya, luar biasa teman-teman bisa bertahan seperti ini dan itu proses yang tidak mudah ya. Dan saya kira ini seharusnya bisa didengar banyak orang ya, karena memang perjalanannya mungkin panjang dan pengalaman Bapak Ibu juga bervariasi ya. Dan hari ini kita coba mengulas itu ya dari sisi psikologis. Kalau tadi Pak Ulum sudah sangat lengkap bagaimana secara pribadi beliau survive dengan kondisi saat ini. Dan satu kesimpulan ya, merasa bahagia, merasa sehat, dan selalu punya harapan untuk menjadi lebih baik, itu kunci dari tadi ya yang saya dengar dari Bapak Ibu yang sudah sharing ya.